Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Ananda dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengambilan Keputusan Kelompok dan Kepemimpinan. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah pengambilan keputusan yang mengikutsertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap suatu alternatif. Selanjutnya, pentingnya pengambilan keputusan kelompok. Keputusan kelompok dianggap paling ideal karena para pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Dengan keikutsertaan sebagai pembuat keputusan, akan lebih mudah memahami dalam teknis pelaksanaan, dan yang paling penting adanya rasa tanggung jawab penuh atas apa yang telah diputuskan. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Keputusan diambil oleh individu, bukan kelompok. Yang kedua, ada pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota kelompok oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, ada kewenangan setelah diskusi. Metode authority rule after discussion ini pertimbangan pendapat atau opini lebih dari satu anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya. Yang keempat, ada kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu kelompok mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya ada teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok, yaitu ada brainstorming teknik. Teknik ini berlaku efektif dalam menghasilkan ide, namun tidak tepat untuk menentukan satu alternatif terbaik. Karena bagaimanapun juga, keputusan final akan berada pada pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi. Kemudian ada the nominal group technique. Teknik ini dapat mengurangi hambatan terhadap pengambilan keputusan secara kelompok dengan memisahkan brainstorming dari tahap evaluasi, mempromosikan keseimbangan partisipasi di antara anggota kelompok dan memadukan teknik voting secara matematis untuk meraih kesepakatan bersama. Selanjutnya, ada Delphi teknik. Teknik ini menjadi teknik yang efektif dalam kondisi ketidakpraktisan dari teknik diskusi tatap muka yang dilaksanakan. Agar teknik ini berlaku dengan efektif, pihak manajemen harus dapat menentukan para partisipan yang dianggap dapat berlaku objektif dalam menilai sesuatu dan memberi masukan. Selanjutnya, fungsi dan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada fungsi inisiasi atau initiation. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin perlu mengambil prakarsa untuk menciptakan gagasan-gagasan baru. Namun sebaliknya, tugas pemimpin yang memberi pengarahan ataupun menolak gagasan dari anggota kelompoknya yang dinilai tidak layak. Yang kedua ada fungsi keanggotaan atau membership. Salah satu bagian dari perilaku seorang pemimpin adalah memastikan bahwa dirinya juga merupakan seorang anggota kelompok. Perilaku tersebut dijalankannya dengan cara meleburkan atau melibatkan dirinya dalam kelompok, serta melakukan aktivitas yang menekankan kepada interaksi informal dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, fungsi perwakilan. Seorang pemimpin tidak jarang harus melindungi dan mempertahankan para anggotanya dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar.
Inilah makna dari fungsi perwakilan dalam kepemimpinan kelompok. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadi wakil atau juru bicara kelompok di hadapan kelompok lainnya. Kemudian ada fungsi organisasi. Dalam fungsi ini, tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkut paut dengan persoalan organisasional, seperti struktur organisasi, kelancaran roda organisasi, dan deskripsi kerja yang ada di tangan seorang pemimpin, sehingga ia perlu memiliki bekal kemampuan mengelola organisasi yang tentunya lebih baik dibandingkan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, fungsi integrasi. Seorang pemimpin perlu mempunyai kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Seseorang pemimpin diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya penyelesaian konflik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua anggota kelompok. Kemudian fungsi manajemen informasi internal. Pimpinan pada suatu waktu tentu harus memberi sarana bagi berlangsungnya pertukaran informasi di antara para anggotanya dan juga mencari masukan-masukan tentang bagaimana sebaiknya kelompoknya harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerjanya. Inilah hasil penting dari fungsi manajemen informasi internal yang perlu ada dalam kepemimpinan kelompok. Fungsi penyaringan informasi. Dalam fungsi ini, seorang pemimpin bertindak sebagai penyaring sekaligus manajer bagi informasi yang masuk dan keluar dari kelompok yang dipimpinnya. Selanjutnya ada fungsi imbalan. Dalam fungsi imbalan atau ganjaran, pemimpin melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Hal ini dilakukan pemimpin melalui imbalan-imbalan materi seperti peningkatan gaji, pemberian kenaikan pangkat jabatan, pujian, ataupun penghargaan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam kelompok, yaitu ada otoritarian. Dalam gaya ini, seorang pemimpin adalah seorang pengendali atau controller. Kata-kata yang diucapkannya adalah hukum atau peraturan dan tidak dapat diubah. Kemudian ada birokratik, yaitu pimpinan bertindak sebagai pengawas atau supervisor dalam mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Pedoman dari gaya kepemimpinan ini adalah organisasi. Selanjutnya ada diplomatik. Pemimpin yang menggunakan gaya diplomatik adalah seorang manipulator. Artinya ia melaksanakan kepemimpinannya supaya menjadi pusat perhatian para anggota kelompoknya. Selanjutnya ada demokratik, yaitu pemimpin demokratik mengharapkan seluruh anggotanya untuk berbagi tanggung jawab dan mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya. Pemimpin yang demokratik memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi maupun hubungan tugas di antara para anggota kelompok. Selanjutnya, laissez-faire. Gaya ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Tindak komunikasi dari pimpinan ini cenderung berlaku sebagai seorang penghubung yang menghubungkan kontribusi atau sumbangan pemikiran dari anggota kelompoknya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam membuat keputusan yang efektif, para manajer sangat membutuhkan masukan atau ide-ide maupun gagasan lain untuk mengembangkan alternatif yang ada dan memilihnya sebagai suatu keputusan. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, manajer akan merasa kesulitan untuk membuat keputusan yang sesuai. Melibatkan pihak lain dalam pembuatan keputusan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat berupa formal seperti penggunaan kelompok atau informal seperti permintaan gagasan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.